Halo para manusia santuy. Mana nih yang KTP emaknya didaftarin kartu prakerja? Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film Kung Fu Hustle yang rilis pada tahun 2004. Film ini diperani oleh abang siapa kalau bukan abang saya? Steven Chow. Kung Fu Hustle sendiri mendapat rating Kung Fu Hustle sendiri mendapat rating 7,7 di IMDb. Jadi, langsung saja kita ke alur filmnya. Scene pertama kali memperlihatkan inspektur dan para stafnya terdiam didatangi Big Boss Gang dari utara yang sedang mengamuk karena istri mudanya sedang ditangkap. Diduga tidak mendapat keadilan dari pihak kepolisian. Alhasil, 2 personil kepolisian dihabisi hingga babak belur oleh geng tersebut. Setelah berhasil membuat orang panik sekantor, mereka pun bubar. Namun, ketika berjalan malam pun sepi. Mereka didatangi geng yang bernamakan Geng Kampak. Sebagai geng penguasa penyuluh kota, Geng Kampak ini kerap melakukan aksi-aksi sadis, termasuk membinasakan siapa saja yang mereka anggap lawan yang bisa mengganggu karir kegangsterannya. Bahkan seorang wanita pun dihabisinya. Pemerintah yang cenderung korup menjadi pemicu kuat terjadinya berbagai macam konflik krusial. Maka bermunculan preman-preman gangster-gangster di sana, bagai seperti semut yang menggerogoti kaki. Hanya ada satu-satunya pemukiman kumuh yang bernama Komplek B2. Penghuni di sana tidak tertarik sama sekali dengan adanya pembentukan geng. Yang jauh dari hingar-bingar perkotaan membuat mereka lebih memilih berdamai dan berdampingan. Scene beralih ke sebuah lapangan yang tandus tepat di belakang komplek B2. Di situ terlihat ada sekelompok anak yang bermain bola. Tiba-tiba pemuda tak dikenal datang seperti mengganggu permainan mereka. Bahkan salah satu anak di situ pun menangis. Ternyata 2 pemuda tersebut adalah Bom Bom dan Sing, tidak pakai jarjit. Karena tidak adanya pekerjaan, mereka terobsesi menjadi salah satu anggota geng Kampak yang terkenal itu. Tiba di halaman komplek, mereka bergaya halnya gangster profesional. Dengan bermodalkan tato geng Kampak, dengan percaya dirinya mereka memalak salah satu warga komplek. Namun, hal tersebut sepertinya tidak jalan dengan mulus. Sing, yang agak konyol, mendapat pelajaran bertubi-tubi dari ibu jurangan kos. Dengan sendal jepitnya ia memukulnya. Pura-pura memanggil bala bantuan, Sing membakar petasan itu, kemudian melemparnya. Tiba-tiba petasan itu meledak di atas kepala geng. Celakanya, mereka lah geng Kampak sebenarnya. Dengan cerdiknya, Sing membela diri dan menunjuk warga komplek bahwa warga komplek lah yang melakukannya. Namun di luar dugaan, kejadian tersebut adalah menjadi awal mula kerusuhan di komplek mereka. Entah bagaimana caranya, salah satu anggota geng Kampak ingin mengampak tukang cukur. Tiba-tiba ia terlihat tersungkur di dalam tong sampah dengan posisi bokong dalam tong. Dengan kejadian tersebut mereka terlihat miris dan ketakutan. Lantas mereka memanggil bala bantuan dengan khas uniknya. Sementara itu bidadari komplek dan lugu sedang berdandan diri di cermin kamarnya. Tiba-tiba konsentrasinya terganggu saat geng Kampak mengobrak-abrik komplek mereka. Kakak Sum selaku presiden geng ingin membakar hidup-hidup ibu dan anak untuk mengungkap pelaku perlawanan gerawannya tadi. Saat korek api dilempar, tiba-tiba ada mas-mas kuli menangkapnya. Lantas ia dengan gagah berani mengatakan,
Dari situ terjadilah pertarungan antara 3 orang anggota komplek dan berhasil mengalahkan semua anggota geng Kampak. Hal itu membuat Kakak Sum sangat marah. Baru kali ini mereka dipermalukan oleh orang-orang kampungan. Mereka sudah memastikan bahwa penyebab semua ini karena Sing dan Bom Bom. Ketika Algojo melempar kapaknya, secepat kilat Sing melepaskan diri. Kakak Sing pun takjub melihat Sing melepaskan diri memakai peniti. Singkat cerita, mereka pun dibebaskan dengan syarat harus membunuh 1 orang. Baru kelak akan diterima sebagai anggota geng Kampak. Ambisi Sing menjadi anggota geng Kampak pun semakin menjadi. Terlihat sugesti-sugesti terhadap ke Bom Bom terus digencarkan. Meski Bom Bom tidak mempercayai Sing dalam hal bela diri. Dengan lantang, Sing menjawab keraguan itu. Dia menceritakan di mana dia waktu kecil mempelajari bela diri dengan buku yang dibelinya dari seorang penjual yang nampaknya seperti seorang gelandangan. Di situ tertulis bahwa jurus terkuat adalah tapak Buddha. Sing kecil pun pernah berlatih waktu kecil hingga bisa menggerakkan batang pohon. Padahal hal tersebut hanya disebabkan oleh hembusan angin. Ketika seorang gadis kecil sedang dibuli, Sing pun mempraktekannya, namun hanya dialah dikeroyok rame-rame. Disitulah awal muawal Sing ingin menjadi gangster yang berkuasa. Diceritakan keesokan harinya, 3 orang pahlawan itu dimarahi oleh juragan cerewet komplek ini karena dianggap telah berbuat onar. Di sisi lain, warga komplek justru membela ketiganya. Alih-alih mempertanyakan keberadaan ibu juragan komplek pasca keterjadian, lantas mereka mengejeknya dengan julukan Lemak B2. Tak terima diejek warga, ia pun berteriak. Namun, teriakan ibu pun sangat dahsyat, bahkan bisa meretakan sebuah gelas. Di sisi lain, Sing yang mengendap-endap dari kejauhan tak tahan mendengar nyanyian. Namun dengan ambisinya yang kuat, menjadikan kesempatan ini percobaan pembunuhan. Namun apa yang terjadi? Bidikannya meleset 180 derajat. Hal sama pun kembali dialami oleh si Bom Bom. Sampai akhirnya ibu juragan mengetahui keberadaan mereka. Bom Bom yang panik pun hingga membuatnya salah tingkah. Sebuah keranjang yang penuh dengan ular tumpah pas di sekujur tubuh si Sing. Bom Bom pun mengatakan, "Jangan panik bos." Benar saja, kedua ekor king cobra tersebut langsung menggigit bibir Sing. Sontak kejeritannya mengundang kemarahan ibu juragan. Maka terjadilah duel balapan antara ibu juragan dengan Valentino Sing. Start di depan ternyata lebih menguntungkan Sing. Namun trek lurus menjadi kelemahan Sing. Hampir saja ibu juragan menyalip Sing. Untungnya tikungan di depan kembali memperlebar jarak dan Sing sementara masih memimpin. Sial, jebakan tak terduga memaksa Sing mengeluarkan jurus pipi mencium aspal. Sementara ibu juragan melesat ke angkasa dan finish lebih awal. Kombinasi rasa sakit dan pasca kejadian mengakibatkan kekuatan alami Sing muncul. Bahkan luka-luka di sekujur tubuh Sing langsung sembuh dengan tempo yang sangat cepat. Bom Bom pun yang melihatnya seketika tidak percaya apa yang telah terjadi. Shin kembali alih ke markas besar geng Kampak, di mana 2 pendekar kecapi
datang sebagai tenaga profesional. Kakasu menyewa mereka untuk membalas kekalahannya tempo hari. Sementara itu, terungkap bahwa di komplek kumuh itu terdapat beberapa pendekar, seperti si tendangan 12, si tongkat 6 penjuru, dan si pukulan tangan besi. 我不知道有没有机会再见面。原来大家都是同道中人，早知道就不会这么寂寞了。不如趁这个。